Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 November. Hasil pemilu Presiden Amerika Serikat telah diketahui. Donald Trump dari Partai Republik keluar sebagai pemenang, akan menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang kembali ke Gedung Putih setelah pernah gagal meneruskan jabatan. Mempertimbangkan sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye, seperti mampu mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam dan akan menaikkan tarif komoditi Tiongkok dalam skala besar, media Amerika memperkirakan Trump kali ini akan merombak total kebijakan dalam dan luar negeri Amerika Serikat. We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country. Menyampaikan pidato kemenangannya di West Palm Beach, Florida, calon presiden Partai Republik Donald Trump yang pernah gagal menjabat untuk kedua kalinya kini akan kembali ke Gedung Putih dan membuka lembaran baru. Merujuk pada komentar Trump, media New York Times memperkirakan bahwa Trump akan melakukan perombakan total terhadap kebijakan dalam dan luar negeri. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. Selama kampanye, Trump sempat menyatakan bahwa ia mampu mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam. Bagaimana Trump menanggapi perang Rusia-Ukraina selanjutnya mungkin akan menentukan arah agenda diplomasinya. Terkait kebijakan negara Timur Tengah, Trump mungkin tidak akan mengajukan persyaratan tambahan terhadap prinsip kemanusiaan di Gaza Israel, sehingga memungkinkan Benjamin Netanyahu lebih leluasa dalam menghadapi Iran. Selama kampanye, Trump juga menyampaikan akan mengambil sikap keras terhadap Tiongkok dan mengisyaratkan akan menaikkan tarif komoditi Tiongkok. Kebijakan ini mungkin juga akan berdampak terhadap produk dari Eropa. This is not a good result for Europe. Europeans are deeply concerned. They're phenomenally worried. This is at a time of low competitiveness. Terkait kebijakan dalam negeri, kebijakan keimigrasian Trump mungkin akan lebih keras dibandingkan pada masa jabatan pertamanya. Namun para analis menilai hal pertama yang harus dihadapi Trump adalah masalah ekonomi. Berikut berita dari Taiwan. Kebakaran terjadi di sebuah rumah bertingkat di distrik Sanmin, Kaohsiung pada dini hari tadi. 5 orang sempat terjebak. Petugas damkar pertama-tama menemukan suami istri pemilik rumah, kemudian putranya dan juga seorang lelaki dan perempuan yang dikonfirmasi telah meninggal di lantai 3. Kebakaran ini akhirnya dipastikan mengakibatkan 4 orang meninggal, 1 luka parah. Api berkobar terus dari rumah, petugas damkar masuk dari rute berlainan dan kebakaran akhirnya dipadamkan. 5 orang ditemukan di dalam rumah, semuanya tidak bernapas dan tidak memiliki detak jantung. Seorang lelaki dan seorang perempuan dikonfirmasi telah meninggal. Ditambah dengan anak dan pemilik rumah yang juga dinyatakan meninggal di rumah sakit sehingga total kebakaran ini merenggut 4 jiwa. Karena tetangga mendengar adanya pertengkaran sebelum kebakaran, disinyalir ada orang yang sengaja melakukan pembakaran. Tapi polisi tidak menutup kemungkinan bahwa penyebabnya adalah sepeda listrik yang ditemukan terbakar di lantai 1. Penyelidikan lebih mendalam akan dilanjutkan. Ada 9 bendungan batu di distrik Xinwu, Kota Taoyuan yang telah dikategorikan sebagai lanskap budaya. Fondasi bendungan sangat kuat dan tetap kokoh walau telah diterpa oleh banyak taifun, tapi perusakan jangka panjang akibat pemindahan batu yang dilakukan oleh pengunjung dan pekerja migran telah menimbulkan kerusakan terhadap struktur bendungan-bendungan batu ini. Di bawah bimbingan Taoyuan Stone Tidal Weirs Association, orang dewasa mengajak anak-anak mereka belajar cara menumpuk batu. Pihak asosiasi menyatakan, bendungan batu di distrik Xinwu telah berusia ratusan tahun dan tetap kokoh walau telah diterpa oleh sejumlah taifun. Namun tindakan PMA dan pengunjung yang sering mengadakan barbeque di lahan penahan angin di tepi pantai dan memindahkan batu saat menangkap ikan dan udang telah menimbulkan kerusakan terhadap struktur bendungan batu. 鱼虾不小心去碰到破坏到食物它本身的结构。 Departemen Kebudayaan Kota Taoyuan sempat berdiskusi dengan Kementerian Kebudayaan, namun Kementerian Kebudayaan enggan memberlakukan sanksi, sehingga tetap menggunakan metode persuasi. Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Taoyuan menyatakan, berhubung saat ini tidak ada denda, pihaknya akan bekerja sama dengan asosiasi setempat untuk melakukan sosialisasi dan akan segera mencegat pelanggaran saat menemukan aksi vandalisme. Saat ini, Departemen Kebudayaan Kota Taoyuan bekerja sama dengan sejumlah kelompok imigran baru untuk melakukan sosialisasi kepada PMA terkait masalah perlindungan lanskap budaya. Lewat advokasinya, pihak asosiasi juga berharap dapat mencegah terulangnya aksi vandalisme. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah dapat membantu merancang sanksi. Jika tidak, petugas teknisi cuma bisa terus melakukan perbaikan.
Untuk mempromosikan budaya bahasa ibu yang beragam, Museum National Hsinchu Living Arts Center membuka kelas khusus buat imigran baru dari Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk menggunakan pena dan kuas untuk melukis cerita kampung halaman mereka dan menggunakan bahasa ibu untuk mengekspresikan rasa rindu pada kampung halaman. Sejak kecil, Cai Meiyu yang tiba di Taiwan tahun 1978 gemar melukis. Kali ini ia menggunakan pen untuk melukis kampung halaman idamannya. 以前那个很贫困的年代那个衣服破洞啊，不能穿啊，祖母就会在那边用针线帮我们补，缝好以后我们就很高兴的，还是很喜欢穿祖母做好的衣服这样。 Sosok lainnya adalah Chu Li Fei yang telah menikah di Taiwan selama 20 tahun. Ia berspesialisasi dalam hal melukis makanan ringan dari kampung halamannya. Melukis bukan cuma bisa menenangkan suasana hati, baginya ia juga dapat berinteraksi dengan sesama teman dari kampung halamannya. 我很想吃它，在台湾就想到我要吃什么，所以我画这个美色的一年，就我最喜欢的。 那个菲律宾啊、缅甸啊，有那个越南啊是怎么，我说都有，一年有。 Museum National Hsinchu Living Arts Center telah mengadakan program bahasa ibu sejak 5 tahun lalu agar para imigran baru dapat mengekspresikan kreativitas dan melukis kampung halaman mereka. Pihak museum juga membantu mereka membuat buku cerita bergambar. Imigran baru dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang berada di lokasi berbagi cerita dalam bahasa ibu mereka agar setiap orang dapat merasakan budaya etnis dan literatur dari negara berbeda. Festival Karpet Bunga Internasional Taichung yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 9. Dengan tema Dunia Bunga di Luar Angkasa, festival tahun ini memfitur lanskap lautan bunga fiktif yang menakjubkan, berharap dapat menarik pengunjung dan mendorong peluang bisnis lokal. Dengan tema Dunia Bunga di Luar Angkasa, Festival Karpet Bunga Internasional Taichung dan kegiatan Lautan Bunga Hsinchu tahun ini akan menghadirkan karya berbentuk UFO, pesawat luar angkasa, roket, dan sebuah markas luar angkasa misterius setinggi 17 meter. Durasi pameran 9 November hingga 1 Desember. Lokasinya Miaopu di distrik Hsinchu, Taichung, mencakup area pameran seluas 2 hektar dan area Lautan Bunga Hsinchu seluas 28,5 hektar. Yang akan diramaikan oleh 130-an booth produk pertanian agar pengunjung dapat menikmati hidangan lokal yang segar sambil menikmati keindahan bunga. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.